Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya ada yang ditanyakan, saya mau masuk hari ini ke materi limit fungsi. Ya. Sebelumnya saya sudah pernah kenalkan tentang topologi di R ya, tentang apa himpunan terbuka, himpunan tertutup sudah ya teman-teman ya. Pernah Sudah, Bu. Ya, pernah saya Sudah, Bu. kenalkan tentang persekitaran. Nah, di sini nanti akan kita pakai, jadi tolong dilihat lagi definisi persekitaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung saja. Saya mau masuk ke materi limit fungsi ya. Oke. Ya. Didefinisikan sebagai berikut. Misalkan saya punya himpunan A, ya. Oke, misalkan saya punya himpunan A ini, dan C titik limitnya A, pada saat saya menjelaskan materi tentang topologi di R, saya sudah menjelaskan apa itu titik limit ya, teman-teman. Jadi dilihat kembali. Jadi, misalkan diberikan himpunan A, tentunya himpunan A ini tidak kosong, dan C itu adalah titik limitnya A. Kemudian fungsi F dari A ke R. Jadi saya punya fungsi F, domainnya A bernilai real. Bilangan real L dikatakan limit dari fungsi F di titik C apabila ya. Jadi kalimat ini L dikatakan limit dari F itu tuh ini yang selama ini Anda tulis seperti ini. Ini L adalah limit fungsi F ketika X mendekati C. Gitu ya, atau lebih sederhananya L dikatakan limit dari F di titik C. Ini lebih singkatnya seperti itu. Oke, ini sebenarnya artinya apa? Ya, mungkin di kalkulus 1 ya, harusnya ini sudah. Jadi kita di sini lebih mematangkan konsepnya saja ya. Saya hanya mengulang ini. Ya, definisinya adalah apabila untuk setiap epsilon positif ada suatu bilangan delta positif, sehingga jika X elemen A dan nilai mutlak X min C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Oke, jadi di sini ada dua simbol. Yang pertama adalah epsilon, yang kedua adalah delta. Teman-teman mungkin terbiasa dengan dua simbol ini, tetapi perlu Anda ketahui, epsilon dan delta itu dua-duanya adalah bilangan real. Ingat, dia adalah bilangan real. Di situ hanya simbol, notasi gitu ya, perwakilan. Perwakilan saja. Oke. Oke, itu ya definisinya. Jadi ketika X dekat ke C, maka seharusnya nanti Fx-nya dekat ke L. Oke, ini sudah dijelaskan ya. Saya yakin dengan dosen kalkulus satunya. Jadi kalau dituliskan seperti ini, misalkan ilustrasinya. Misalkan ini titik C, ini adalah fungsi F, begitu. Jadi ketika semua mendekati C, baik dari kiri maupun dari kanan, maka ini L ya. Kalau X dekat ke C, maka fungsi F semuanya di sini akan dekat ke L ini. Ya, akan mendekati L, baik dari kiri maupun dari kanan. Maka nilai limit ini dikatakan L, atau nilai limitnya ini ada, yaitu L. Jadi kalau berlaku ini untuk setiap epsilon, ada delta, untuk setiap X elemen A, misalkan A-nya adalah di dalam ini ya, interval tertutup itu misalkan. Oke. Maka kalau ini berlaku berarti sama saja mengatakan bahwa
L itu adalah limit dari fungsi f ketika x mendekati c. Oke, ini definisi limit fungsi ya, teman-teman. Nah, nilai limit fungsi sama seperti limit barisan. Dia tunggal. Kalau limit barisan dengan limit fungsi bedanya apa sih? Nanti ada barisan fungsi. Limit barisan notasinya seperti apa? Limit n menuju tak hingga xn misalkan sama dengan x. X disebut limit barisan atau barisan xn dikatakan konvergen ke x atau x-nya adalah limit barisan. Ya. Nah, perbedaannya dengan limit fungsi, pada limit barisan ini nggak berubah-berubah, selalu menuju n, selalu menuju tak hingga. Ingat, pada barisan, sekali lagi, di sini, ya, n-nya selalu menuju tak hingga. Tapi kalau pada limit fungsi, tadi notasinya gimana? Limit x mendekati c, fx sama dengan L. Ini berubah-ubah, x menuju kemana? Apakah x mendekati 0 atau x mendekati 1? Kan berbeda ya. Kalau ini adalah definisi notasi untuk limit fungsi, yang ini notasi untuk limit barisan. Tetapi pada dasarnya konsepnya hampir sama ya. Jadi ini juga sama, ketika n menuju tak hingga atau ketika n-nya membesar, maka xn akan menuju ke x. Sama di sini, ketika x mendekati c, maka fx akan menuju ke L. Ya, konsepnya hampir sama ya, teman-teman. Oke, baik. Pada limit barisan itu tunggal ya, kemarin sudah saya buktikan di situ. Nah, pada limit fungsi, limitnya juga tunggal. Ya, jadi kalau limit ini ketika x mendekati c itu sama dengan L, maka tidak ada yang lain. Ya. Oke, sekarang kita lihat buktinya. Oke. Duh. Oke. Kita lihat buktinya di sini. Saya pakai kontradiksi ya. Nanti saya mau andaikan sebaliknya, kemudian kita cari kontradiksi, maka pengandaian salah dan seterusnya. Itu namanya teori reductio and absurdum ya, teman-teman. Diandaikan dulu yang salah, ternyata nanti kita temukan suatu kontradiksi, berarti pengandaian saya itu salah, begitu ya. Tapi pura-puranya pengandaiannya kita nggak tahu kalau itu salah gitu ya. Oke, paham ya? Oke, di sini fungsi f dari A ke R, C titik limit A. Maka fungsi f hanya mempunyai satu titik limit di C ya. Oke, bukti. Saya andaikan limit x mendekati C fx sama dengan L dan limit x mendekati C fx itu sama dengan apa K misalnya kan ya. Jadi ingat di sini sama-sama x menuju C ya. Sama-sama menuju C, ini fx. Tapi di sini lihat saya anggap ini, saya tahunya ini berbeda L dan K gitu ya. Tetapi nanti akan kita buktikan bahwa L itu ternyata sama dengan K. Oke? Ya, diambil epsilon positif sembarang. Diambil epsilon positif sembarang. Oke, karena limit fx sama dengan L dan limit fx sama dengan K itu, maka terdapat delta 1, delta 2, saya anggap berbeda saja, sehingga mutlak fx min L kurang dari epsilon per 2, untuk semua x elemen A ya, dengan
X min C-nya kurang dari delta 1 misalkan. Ini lebih dari 0 ya. Dan mutlak Fx min K kurang dari epsilon per 2. Ini hanya penguraian dari definisi limit fungsi tadi ya teman-teman. Karena ini tadi, karena kita ambil ini L, kemudian yang ini K. Kemudian saya punya epsilon positif sembarang, maka pasti ada delta. Karena sudah saya andaikan saya sudah punya L dan punya K ya. Ini K-nya jelek banget sih. Oke, kita ganti kalau gitu. Ini K. Ya, untuk setiap X elemen A, tapi di sini jari-jarinya X min C-nya kurang dari delta 2. Oke, nah sekarang karena ini berlaku untuk delta 1 dan delta 2, sekarang saya pilih delta, dipilih delta sama dengan minimum antara delta 1 dan delta 2. Saya pilih jari-jarinya yang paling kecil, supaya apa? Supaya memenuhi kedua pernyataan pada yang saya tandai bintang. Oke, penjelasannya kenapa saya pilih deltanya yang minimum? Karena saya mau menggunakan pernyataan yang saya tandai bintang ini sehingga nanti berlaku dalam satu pernyataan, gitu ya. Maka untuk semua X anggota domain, anggota A, dengan ini kurang dari X min C-nya yang kurang dari delta, berlaku mutlak L min K, ini kan sama dengan mutlak L min Fx ditambah Fx dikurangin K ya, masih sama. Nah ini pakai ketaksamaan segitiga, ini kurang dari sama dengan mutlak Fx min L atau L min Fx sama saja, ditambah mutlak Fx min K ya. Karena Fx min L ini kurang dari epsilon per 2 ya di atas, kemudian mutlak Fx. Ini karena ini, kemudian ini ya. Tetapi ingat, yang ini katanya kan tadi untuk yang X min C-nya yang kurang dari delta 1. Kemudian yang ini, pernyataan ini untuk yang ini X min C-nya yang kurang dari delta 2. Tetapi di sini saya sudah mengambil delta adalah minimum. Artinya yang memenuhi kedua-duanya. Bisa dibayangkan teman-teman? Coba saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Misalkan Anda punya, gimana ya? Ini hanya ilustrasi ya, jangan dianggap ini. Misalkan Anda punya pernyataan yang pertama yang L itu berlaku sini. Segini ya, misalkan segini. Ini untuk yang delta 1. Kemudian misalkan ya, ini misalkan yang kedua misalkan berlaku untuk yang delta 2. Segini misalkan ya, delta 2. Nah, di sini dengan asumsi bahwa delta 1 itu yang minimum ya. Berarti kalau saya ambil yang minimum, berarti kan di sini, ini kan pernyataan berlaku untuk semua kan? Sama kan? Yang di sini sudah kurang dari epsilon per 2, yang di sini sampai sini juga kurang dari epsilon per 2. Sekali lagi teman-teman, ini hanya ilustrasi untuk memudahkan memahami kenapa dipilih deltanya yang minimum. Oke, bisa dipahami di sini. Saya asumsikan di sini yang minimumnya adalah delta 1. Yang paling kecil. Yang lebih kecil gitu ya. Jadi delta 1 lebih kecil dari delta 2. Oke. Nah, oleh karena itu ya, saya kembali lagi yang di bawah sini. Berarti ini kurang dari epsilon per 2 ya, yang ini. Kemudian yang Fx min K juga ditambah epsilon per 2. Berarti sama dengan berapa? Epsilon. Lihat teman-teman, ini saya ke atas ya, tempatnya sempit. Saya punya mutlak L min K itu kurang dari epsilon. Sedangkan epsilon adalah bilangan positif sembarang. Maka apa? Seharusnya atau
Akibatnya begitu aja ya. Akibatnya ini untuk epsilon positif sembarang ya. Nah, akibatnya ya, akibatnya di sini L min K itu mutlaknya sama dengan 0. Teman-teman, Anda masih ingat di awal ketika saya menjelaskan sifat-sifat di real, saya punya sifat kalau A terletak antara 0 dan A-nya itu positif ya, terletak antara 0 dan kurang dari epsilon positif, epsilonnya sembarang ya, maka ini lebih besar sama dengan 0, maka A itu pasti sama dengan 0. Ini suatu teorema ya, atau lema, saya lupa. Ya, sudah kita buktikan waktu itu. Oke. Oleh karena itu, karena mutlak L min K ini kan lebih besar sama dengan 0 ya, nilai mutlak itu. Kemudian dia kurang dari epsilon, untuk epsilon positif sembarang, maka berarti nilai mutlak L min K-nya sama dengan 0. Nilai mutlak ini akan bernilai sama dengan 0 kalau berdasarkan definisi nilai mutlak, kalau di dalam mutlaknya itu sama dengan 0 itu sendiri. Atau dengan kata lain, sama saja mengatakan bahwa L sama dengan K. Oke, baik, seperti itu. Nah, jadi di sini benar bahwa nilai limit fungsi ketika X mendekati C itu hanya satu, tunggal ya. Nilai limitnya itu tunggal. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Baik. Kalau teman-teman masih ingat ketika saya membuktikan limit barisan itu tunggal, ini sama ya, jalan alur logikanya itu sama, cara membuktikannya itu sama. Jadi teman-teman bisa lihat di materi yang di depan. Oke, saya lanjut ke teorema selanjutnya. Oke, ini buktinya mudah ya, karena melihat dari definisi aja. Lihat, nah tadi saya katakan di awal bahwa silahkan Anda lihat kembali definisi persekitaran. Ya. Oke, kita lihat teorema ini mengatakan bahwa dua pernyataan ini ekuivalen. Yang pertama, nilai limit fungsi f(x) ketika x mendekati c itu adalah L. Ternyata sama saja mengatakan dengan untuk sembarang persekitaran di L dengan jari-jari epsilon, ada suatu persekitaran di C dengan jari-jari delta, sehingga apabila X terletak di antara ini, jadi ini kan sama saja mengatakan apa ini? X elemen persekitaran di C diiris dengan A. Ya, sama saja mengatakan apa? Anggota titik limit ya. C-nya di situ titik limit, X anggota titik limit ya kan? Dan X tidak sama dengan semua anggota A ya, teman-teman. Oh, ini X tidak sama dengan C harusnya, bukan tidak sama dengan A. Mohon koreksi di sini, dan X tidak sama dengan C ya, bukan X tidak sama dengan A, karena A itu himpunan, X itu bilangan, beda banget ya. Oke, sekali lagi mohon dikoreksi, saya tandai merah aja. Ini tidak benar, yang benar adalah C. Oke. Ya, dan X tidak sama dengan C, maka Fx ada di dalam persekitaran di L yang dengan jari-jari epsilon tadi. Oke, ini sebenarnya hampir sama ya. Persekitaran itu kan tadi, jadi ini katanya kalau saya punya sembarang persekitaran di L, tadi ya gambar saya tadi, saya ulang aja lah. Ini L, begitu, ini fungsi F. Kalau nanti saya punya persekitaran di sini, begitu, ya pusatnya di L ya, maka saya dapat menemukan persekitaran di sini, sehingga nanti ini nilainya di sini gitu, sehingga nanti nilai fx atau ini ya ada di dalam sini di antara. Oke, bisa dipahami itu?
Baik, jadi pembuktiannya tidak saya buktikan, ini hanya dari definisinya saja ya. Dilihat saja. Oke. Nah, di sini teman-teman, ketika kita masuk ke materi limit fungsi, saya tidak meminta Anda untuk menghitung nilai limitnya, tetapi terkadang memang kita menghitung, tapi di sini bukan praktisnya ya, tapi di sini analisanya. Artinya apa? Apakah benar nilai-nilai limit yang sudah Anda hitung selama ini, itu nilai yang Anda dapatkan itu apakah benar, begitu kan? Oke, bisa dipahami. Jadi di sini sekali lagi saya tidak meminta Anda menghitung apakah benar ini nilainya 2, tetapi di sini Anda diminta untuk menganalisis. Ya. Kenapa nilainya 2? Apakah benar nilainya 2? Kok bisa 2 gitu ya? Oke, itu ya. Bagaimana mendapatkannya kok bisa 2? Bagaimana meyakinkan bahwa nilai limit ini 2 gitu misalkan. Oke. Kita lihat pembuktiannya. Saya pakai ini ya, whiteboard. Saya tarik maksudnya. Oke. Misalkan saya mau membuktikan yang nomor 1 dulu ya, tadi ya. Kita membuktikannya pakai definisi ya, teman-teman. Tapi yang paling mudah saya mulai dari nomor 2 dulu, baru nomor 1 supaya nanti tidak membuat pening ya. Tadi nomor 2 katanya nomor 2 tadi limit X mendekati 1 E kuadrat min 1 per X min 1 ya. Per X min 1. Sama dengan 2. Oke, kalau dulu Anda hitung dengan kalkulus 1, teknik di kalkulus 1, benar nggak ini nilainya 2? Coba ya. Iya. Betul ya, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 bisa Anda ubah menjadi X plus 1 dikali X min 1 ya. Dibagi X min 1. Sehingga ini bisa saling membagi jadi 1. Ini sama dengan limit X mendekati 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke? Betul ya ternyata. Nah sekarang bagaimana menganalisanya dengan definisi limit fungsi? Berarti untuk membuktikannya harus ditunjukkan apa? Berdasarkan definisi tadi harus ditunjukkan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga apa? Untuk setiap X elemen A ya. Sehingga untuk setiap X elemen A atau elemen domainnya ya. Elemen domain fungsinya atau notasi F itu ya. Dengan 0 X min 1 ya, berarti C-nya kan 1 ya, kurang dari delta, maka berlaku apa? Mutlak X kuadrat min 1 per X min 1 min 2 kurang dari epsilon. Ini yang harus ditunjukkan ya, yang pink ini ya. Nah, ini saya hapus ya. Oke, ya ini saya hapus. Ini hanya untuk meyakinkan dulu waktu kalkulus 1 Anda itu ternyata ya ngitungnya kayak gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana membuktikan yang berwarna merah ini? Karena ini harus berlaku untuk epsilon positif sembarang. Pertama, buktinya berarti belum dirubah. Oke, berarti saya ambil sembarang ya. Diambil sembarang epsilon positif. Oke? Nah, sebelum saya punya delta dan seterusnya, kita lihat bentuk akhirnya ini. Kita lihat bentuk akhirnya dulu ya. Di sini saya tulis perhatikan bahwa
mutlak X kuadrat min 1 per X min 1 min 2. Ini sama dengan apa? Kita samakan penyebutnya ya. Menjadi apa? X kuadrat min 1 min 2 dikali X min 1. Oke, jadi sama ya penyebutnya. Kemudian sama dengan apa? X kuadrat min 1 min 2X. Ini min 2 dikali min 1, jadi plus 2. Berarti X kuadrat min 2X. 2 min 1 jadi plus 1 ya. Yang di atas, yang di bawah tetap X min 1. Oke. Atau yang di atas bisa kita rubah menjadi apa? X min 1 dikuadratkan gitu ya. Betul Kak? Dibagi dengan X min 1. Oke, ini sama dengan apa? Sama dengan X min 1 ya. Ini kan X min 1 dikali X min 1. Dibagi dengan X min 1, jadi tinggal 1 yang di atas. X min 1. Oke, ini saya simpan. Saya kasih nama bintang. Oke. Ya, sekarang dipilih. Oke, dipilih. Delta itu adalah boleh kurang dari atau sama dengan epsilon, tapi tidak boleh lebih. Sekali lagi, Anda boleh pilih delta kurang dari atau sama dengan epsilon. Sehingga, nanti saya jelaskan kenapa ya kok bisa milih deltanya itu. Sehingga untuk setiap X elemen A ya tadi domain dengan X min C, X min 1, sorry. X min 1 kurang dari delta, maka diperoleh bintang menjadi, jadi dari bintang itu jadi, ini ya, pernyataan bintang itu menjadi mutlak X kuadrat min 1 per X min 1, saya tulis ya, min 2. Ini kan ini sama dengan ini, gitu kan ya. Ini sama dengan mutlak X min 1. Lihat, mutlak X min 1 ini katanya kan kurang dari delta. Nah, delta saya itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Saya ambil yang kurang dari epsilon. Atau ini kan kurang dari delta dulu. Karena X min 1 kurang dari delta, deltanya kurang dari atau sama dengan epsilon. Ya, sehingga sama saja mengatakan bahwa apa? Berarti mutlak X kuadrat min 1 per X min 1 dikurangi 2 itu kurang dari epsilon. Ingat ya teman-teman, jangan diambil yang paling terakhir. Diambil yang irisan semuanya ini. Ini kan sama, kurang dari sama dengan. Berarti kan yang paling irisannya adalah yang kurang dari. Nah, kita lihat kembali. Berarti di sini ya, untuk epsilon positif sembarang ya, Anda sudah punya delta. Deltanya adalah bisa sama, bisa kurang dari epsilon, tapi tidak boleh lebih. Sehingga untuk semua X anggota A, kalau ini kurang dari delta, maka ini boleh aja proses yang perhatikan bahwa ini ya, yang saya ini. Boleh saja yang bintang Enggak ada kok, ada yang sedikit. Mas Muhammad Ulil Fahmi ya. Oke, di sini berarti sudah terbukti bahwa nilai limit ini sama dengan 2. Nah teman-teman, tadi kenapa ya saya bisa pilih deltanya ini? Karena saya sudah tahu ini X min 1 kan kurang dari delta nanti. Kalau nanti X min 1 kurang dari delta, kemudian nanti saya punya bentuk akhirnya ini sama dengan ini, loh berarti ini kan kurang dari delta. Berapa delta yang harus dipilih supaya nanti ini kurang dari epsilon? Oh berarti pilih aja deltanya kurang dari sama dengan epsilon. Makanya di sini ada delta, terdapat delta. Ini milihnya bergantung pada epsilon.
Artinya apa? Saya sudah punya bilangan real positif dulu, sembarang, yaitu yang saya notasikan epsilon. Kemudian saya memilih bilangan real yang lain, yaitu delta. Sehingga nanti deltanya bergantung berapa epsilonnya, gitu kan? Seperti apa epsilonnya, gitu. Oke, itu ya. Kebetulan di sini masih sederhana ya. Bentuknya langsung, ini adalah contoh yang paling sederhana. Bentuknya ini langsung sama dengan yang diketahui. Anda paham nggak sih ini cara alur logikanya? Paham nggak? Apa yang dicari, apa yang diketahui gitu. Paham nggak? Jadi kalau membuktikan gitu kan Anda harus tahu apa yang diketahui sih, apa sih yang akan dibuktikan gitu. Halo, Anda paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi di sini alurnya adalah Anda harus punya epsilon positif dulu, kemudian nanti Anda dapat memilih delta. Kalau ini diketahui ya, kalau ini diketahui maka Anda harus tunjukkan ini kurang dari epsilon. Makanya tadi saya intip dulu bentuk akhirnya ini, yang bintang ini tadi ya. Jadi saya intip dulu, perhatikan bahwa ini tidak tidak merusak alur atau sistematika pembuktian ya, karena hanya memperhatikan saja dan tidak merubah dan tidak ada simbol-simbol lain ya, hanya merubah bentuk nilai mutlak yang di akhir supaya dia kurang dari epsilon, nanti bentuknya kayak apa ya gitu. Sebentar. Oke. Oke ya. Saya lanjut kembali dulu ke slide tadi mana-mana. Ini ya. Oke. Ini tadi yang kita buktikan ya. Nah, sekarang untuk membuktikan yang nomor 1 ini lebih mudah. Cuman memang ada beberapa trik di sini. Tetapi di sini karena C-nya ini masih bilangan yang lain, maksudnya masih konstanta tertentu, begitu enaknya itu pakai angka, jadi biar kelihatan. Coba saya cari dulu contoh. Contohnya apa kira-kira ya? Karena ini contoh yang nomor 1 ini lebih sedikit rumit. Tetapi oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi di sini C adalah suatu bilangan real positif ya, teman-teman. Jadi nanti kalau seper X itu nilai limit seper X akan sama dengan seper C ya. Kita lihat. C adalah bilangan positif. Ingat, bilangan positif. Kita lihat buktinya. Oke. Ya. Akan dibuktikan tadi ya, limit X mendekati C seper X seper X sama dengan 1 per C ya. 1 per X sama dengan 1 per C, dengan C adalah bilangan real positif. Oke, sama saja seperti tadi dalam membuktikannya, berarti kita harus tunjukkan apa untuk setiap epsilon positif harus ada suatu delta positif, sehingga untuk setiap X elemen domain fungsi ya, untuk setiap X elemen domain fungsi apabila ini X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak seper X min seper C kurang dari epsilon. Oke. Sebentar. Oke,
Seperti tadi, kita perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu bahwa mulai dulu. Cari link Zoom-nya yang mana? Dicari. Maaf ya, sambil anak saya juga online. Oke, saya kembali ke sini. Maaf. Oke, ini tadi ya, saya mau lihat bentuk akhir dari mutlak seper X min seper C. Oke, sama dengan apa ini? C min X ya, C min X per X kali C. Oke, sama dengan mutlak C min X atau X min C sama ya. X min C dibagi dengan mutlak X kali mutlak C. Oke, itu ya teman-teman. Masih ingat sifat nilai mutlak? Saya sudah katakan kemarin ya, ketika kita bahas nilai mutlak, kalau saya punya mutlak A dibagi B, ini nilainya sama. Ini udah nggak usah dibuktikan, ini pasti berlaku. Oke, kemudian A dikali B, ini sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Sama ya, bukan kurang dari. Sama. Oke. Ya, ini kita simpan dulu seperti tadi. Alurnya sama seperti tadi, cuman ini sedikit ada yang berbeda. Kenapa? Lihat di sini bentuknya tidak sesederhana tadi, ya kan? Nanti kita punya X min C kan di sini. Yang atas berarti sudah oke. Nah, sekarang di sini masih ada variabel bebas yaitu mutlak X. 1 per mutlak X. Jadi kalau saya tuliskan kembali ini kalau saya tuliskan kembali berarti sama aja dengan 1 per mutlak E dikali 1 per C ya. C-nya kan udah nilai fix ya. Ingat C adalah nilai konstanta ya. Bukan variabel bebas, konstanta tertentu, sudah fix. Oke. Kemudian dikali mutlak X min C. Ini hanya merubah aja, merubah penulisan. Nah, sekarang di sini yang perlu kita tahu adalah 1 per mutlak X ini. 1 per mutlak X ini dia kurang dari apa begitu. Supaya nanti ini semua ini nanti kurang dari epsilon. Kalau yang ini sudah kurang dari delta, yang ini sudah konstanta. Ya kan? Nah, ini yang masih variabel bebas, yang masih berkeliaran, perlu kita cari tahu dia kurang dari apa. Nah, oleh karena itu ya, pertama saya pilih delta yang pertama ya, teman-teman. Oh, di sini saya belum punya epsilon positif sembarang. Mohon maaf. Di awal harus diambil sama kayak tadi ya, diambil epsilon positif sembarang biar aman ya. Oke, kemudian perhatikan bahwa ini ya. Terus dikasih tanda bintang. Ya, bintangnya berarti di sini ya, bukannya ini. Oke, selanjutnya saya pilih delta. Dipilih delta yang pertama. Delta yang pertama adalah saya ambil nanti setengahnya C misalkan. Saya ambil delta adalah setengahnya C.
Jadi kalau misal C-nya 1 berarti saya ambil deltanya setengah. Kalau deltanya 2, kalau C-nya 2 berarti deltanya setengahnya. 1 ya. Oke. Saya pilih deltanya pokoknya setengahnya C, maka pernyataan untuk setiap X elemen A dengan delta sama dengan setengahnya C, ya, untuk X min C kurang dari delta 1 atau kurang dari setengahnya C diperoleh, oke. Diperoleh. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak berarti ini sama dengan apa? Min setengah C kurang dari X min C kurang dari setengah C. Semua ruas saya tambahkan dengan C, berarti ini saya peroleh C min setengah C kurang dari X kurang dari C plus setengah C. Oke, yang kiri berarti menjadi 1 min setengah, berarti setengah C ya, kurang dari X, kurang dari 1 ditambah setengahnya C, berarti 3/2C. Oke, nah, karena semuanya positif, oke, berarti ini juga berlaku untuk nilai mutlak X. Setengah C kan positif, kemudian 3/2C positif. Oleh karena itu, ini kalau X-nya saya mutlakkan, tidak ada masalah. Nah, sekarang tadi yang mau dicari adalah 1 per mutlak X. Nah, sekarang kalau 1 per berarti saya ambil yang ini ya. Berarti 1 per mutlak X akan kurang dari 2 per C ya. Betul nggak? Dan ini lebih dari 2/3C. Betul ya? 2 per C dengan 2/3C. C-nya di bawah ya ini, sorry. 2/3C. 2/3 kali C. Oke, sekarang kita sudah dapat 1 per mutlak X itu ternyata kurang dari 2 per C. Berarti di sini, teman-teman, kalau kita tuliskan ya dari hasil ini, berarti nanti yang bintang ini akan menjadi apa? Kurang dari apa? 2 per C dikali 1 per C dikali mutlak X min C. Ya enggak? Sehingga ini sama dengan 2 per C kuadrat dikalikan dengan, nah nanti ini kurang dari delta, berarti ini kurang dari delta dikali 2 per C kuadrat. Nah, padahal ini nanti maunya itu epsilon gitu loh. Berarti berapakah delta yang harus dipilih selain setengahnya C ini tadi? Oke. Bisa dipahami ini ya, teman-teman, alur ceritanya. Oke, saya ini tidak saya hapus ya, nanti kita lihat halaman sebelumnya. Berarti, bentar, ganti dulu. Oleh karena itu ya, oke, mutlak 1 per X min 1 per C, saya tulis aja ya yang tadi, yang sama dengan 1 per mutlak X 1 per C kali X min C. Nah, ini katanya kurang dari 2 per C kali 1 per C kali X min C. Oke. Atau 2 per C kuadrat. Ya. Sama dengan 2 per C kuadrat kali X min C. Nah, di sini kita pilih delta ya, teman-teman. Dipilih delta itu sama dengan infimum atau minimum juga boleh. Tapi di sini lebih aman infimum ya, karena tidak harus dicapai, tidak harus sama, tapi yang penting terkecil. Infimum dari setengahnya C atau delta 1 tadi. Jadi karena saya tadi udah punya delta ya, teman-teman. Delta 1 kan tadi di awal dipilih setengahnya C kan.
Ini saya tulis ini aja, biar Anda tidak berpikir itu hal yang baru. Dipilih infimum antara delta 1 yang di awal tadi, kemudian dengan 1/2 C kuadrat dikali epsilon. Oke. Nah, akibatnya ya, untuk setiap X elemen A apabila ini X min C kurang dari delta, maka berlaku 1/X min 1/C akan kurang dari, kan ini tadi kurang dari 2/C kuadrat X min C ya teman-teman. Nah, yang ini kurang dari delta berarti 2/C kuadrat delta. Nah, ini pasti saya ambil, atau karena deltanya gimana yang menjelaskannya? Karena deltanya ini ada ini ya. Seandainya ini misalkan ya teman-teman, seandainya ini yang lebih kecil gitu ya. Jadi infimum antara delta 1 dengan ini, seandainya ini misalkan, maka pasti nanti pernyataan saya ini sudah kan sama dengan berapa? 2/C kuadrat dikali deltanya adalah 1/2 C kuadrat. Oh, malah kayak gini tuh. Salah. Bentar. Ya, ini kan 2/C kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 2/C kuadrat, deltanya 1/2 dikali C kuadrat dan epsilon. Nah, ini saling menghilangkan. Jadi ini 1 nilainya. Jadi dia sama dengan epsilon. Seandainya deltanya adalah tadi yang ini, yang saya lingkari. Nah, sekarang kalau nanti deltanya adalah delta 1, bagaimana? Ya, berarti ini delta 1 itu kan 1/2 C. Nah, saya ambil delta satunya tadi bergantung pada epsilon. Dianggap bahwa 1/2 C itu adalah kurang dari atau sama dengan epsilon itu sendiri gitu ya. Oleh karena itu ini langsung berarti kurang dari atau sama dengan epsilon. Gitu. Bisa dipahami di sini teman-teman? Oke, saya ulang ya pembuktian kita. Akan dibuktikan, oke. Akan saya buktikan bahwa ini ya, akan dibuktikan limit X mendekati C 1/X itu sama dengan 1/C untuk C lebih dari 0. Sama saja menunjukkan bahwa ini harus berlaku ya. Untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga untuk setiap X anggota domainnya, maka apabila ini berlaku, kalau ini diketahui begitu ya, maka harus berlaku ini kurang dari epsilon. Oke. Baik. Pertama-tama diambil epsilon positif sembarang. Kemudian perhatikan bahwa mutlak 1/X min 1/C itu ternyata sama dengan 1 mutlak X dikalikan 1/C dikalikan mutlak X min C. Saya kasih tanda bintang ya. Selanjutnya dipilih delta 1. Dipilih delta 1 adalah 1/2-nya C. C sudah diketahui ya, C adalah bilangan positif, maka deltanya ini pasti positif. Maka untuk setiap X elemen A, untuk delta di atas ini, kalau ini berlaku, kalau ini kurang dari delta, berarti saya peroleh apa? Ya, ini prosesnya silahkan diperhatikan. Maka saya peroleh 1 mutlak X akan kurang dari 2/C. Ini Anda perlu ingat kembali di sini bahwa kalau saya punya A kurang dari B, maka 1/B akan kurang dari 1/A ya. Oke, itu aja sih. Oke, selanjutnya. Setelah saya tahu bahwa 1/X ini 1 mutlak X kurang dari 2/C, maka nanti saya substitusi ke sini. Berarti mutlak ini akan kurang dari 2/C kali 1/C dikali ini. Oke, kita ke selanjutnya ini. Berarti, oleh karena itu ini kurang dari 2/C kuadrat dikali X min C. Nah, di sini
Masih ada X min C, oleh karena itu saya pilih delta. Delta adalah infimum antara delta 1 yang sudah dipilih tadi, yang setengah C, terhadap infimumnya yang lainnya adalah setengah C kuadrat dikali epsilon. Sekali lagi ini dipilih untuk mengimbangi bentuk di sini. Kalau yang delta 1 yang terpilih di awal, setengah C, ini kita menganggapnya dia kurang dari sama dengan epsilon. Bilangan yang sangat kecil ya. Bilangan positif yang kecil yang kurang dari atau sama dengan epsilon. Atau ini saya tulis ya. Ini kurang dari sama dengan epsilon. Oke. Ya, saya kembali ke sini. Sehingga apabila nanti deltanya yang terambil ini, misalkan yang terambil ini, maka ini selesai. Dia pasti saling menghilangkan 2/C kuadrat jadi 1 ini deltanya. Berarti ini kurang dari epsilon. Tetapi kalau misalkan infimumnya adalah delta 1, kita sudah tahu lebih mudah lagi. Karena delta 1 kurang dari sama dengan epsilon. Berarti ini pasti kurang dari epsilon positif sembarang juga. Oke, karena 2/C kuadrat itu bilangan positif. Oke, itu berarti untuk epsilon positif sembarang ada delta, deltanya adalah ini, kemudian untuk setiap elemen A, apabila ini kurang dari delta, maka ini kurang dari epsilon. Oke, bisa dipahami teman-teman? Yang ini berarti tidak perlu ditulis ya, yang di bawah ini hanya penjelasan. C kuadratnya malah ikut kehapus. Oke, ya ini 2/C kuadrat ya. Atau ini langsung saja ya, ini 2 atau kurang dari epsilon. Penjelasannya tadi ya, seperti tadi. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Ya, jadi Anda bisa coba membuktikan yang sudah pernah Anda lakukan ketika Anda dulu di kalkulus 1 ya. Coba nilai-nilai yang Anda sebentar ya. Duh, ini sambil rapat prodi juga, Jen. Oke, sebentar. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembali ke slide lagi. Oke, baik, contohnya itu seperti tadi. Anda bisa ambil contoh yang lain, Anda coba buktikan dengan jalan cerita yang sama. Terutama kalau seperti yang contoh 1 tadi, ya, bagaimana membuktikan kalau masih ada bentuk yang variabel bebas begitu ya. Nah, makanya harus ada strateginya. Oke, saya lanjutkan ke kriteria sekuensial atau kriteria barisan. Hubungan antara limit fungsi dan limit barisan ya, teman-teman. Karena sama-sama limit, hubungannya apa ya? Gitu kan? Nah, ini hubungannya. Oke. Diberikan fungsi f dari A ke R dan C titik limitnya A. Maka pernyataan di bawah ini ekuivalen. Jadi, yang pertama, limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Yang kedua, untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap N elemen N berakibat barisan ini konvergen ke L. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi intinya begini, kalau saya tuliskan begini ya, pernyataan yang kedua lebih sederhananya begini. Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke L. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini tuh dua kalimat yang sama artinya. Jadi kalau saya punya setiap barisan di A, di anggota domainnya itu, kalau konvergen ke C, maka Fxn akan konvergen ke L. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana membuktikannya? Membuktikan pernyataan ini ekuivalen, berarti kita harus tunjukkan jika 1 maka 2, dan sebaliknya, jika 2 maka 1.
Ya, teman-teman, paling tidak Anda memahami dulu kriteria sekuensial karena teorema ini akan digunakan untuk membuktikan sifat aljabar limit fungsi nanti. Sifat aljabar limit fungsi itu ini, penjumlahan, perkalian. Kalau Anda punya limit, atau saya buka dulu aja lah di belakang mana ya. Bentar. Nah, ini definisi. Nih, untuk membuktikan teorema ini nanti ya, ini kan sifat aljabar limit fungsi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau nanti Anda punya ini L, kemudian ini M, maka limit penjumlahan ini sama dengan jumlahan limitnya. Kalau dikurangkan, nah ini hampir sama seperti PR Anda di, saya lihat masih banyak yang belum mengumpulkan ya. PR Anda di limit barisan ya, aljabar limit barisan, kemudian ini dikalikan. Nah, untuk membuktikan ini, kita pakai teorema kriteria sekuensial ini. Nah, ini. Oke. Nah, baik. Untuk membuktikannya, saya butuh whiteboard. Oke. Ya. Kita buktikan 1 ke 2 dulu ya. Jadi 1 itu ini. Kok merah? 1 itu limit X mendekati C F. Allahu Akbar. Bentar. Fx sama dengan L, kemudian 2-nya adalah, saya tulis singkat ya, kalau Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke L. Oke, sekarang kita tunjukkan akan dibuktikan yang pertama 1 maka 2. Ya, jika 1 maka 2. Oke. Buktinya diambil sembarang barisan Xn di A. Kan ini tadi pernyataannya gimana? Setiap barisan di A yang konvergen ke C, begitu ya. Ini kan setiap ya. Makanya diambil sembarang barisan Xn yang konvergen ke C ya. Sehingga Xn konvergen ke C. Ini saya tulis singkat-singkat ya teman-teman. Jadi nanti kalau Anda salin ulang, tolong sambil dilihat kalimat saya yang saya katakan tidak saya tulis. Oke, yang sudah saya katakan tidak saya tulis. Oke, saya ulang. Diambil sembarang barisan Xn di A sehingga Xn konvergen ke C ya. Nah, di sini dengan Xn-nya tidak boleh sama dengan C ya tadi katanya untuk semua N. Nah, jadi diketahui limit Fx, X mendekati C itu adalah L. Oke, akan ditunjukkan pernyataan 2. Pernyataan 2 adalah pernyataan implikasi. Jika, maka. Berarti untuk membuktikan pernyataan 2 itu benar, diketahui. Kalimat jika artinya yang ini ya. Yang ini sudah diketahui akan ditunjukkan ini benar. Oke, makanya tadi saya ambil sembarang ini. Oke, bisa dipahami ini ya. Berarti sekarang untuk membuktikan pernyataan 2, saya harus tunjukkan ini benar. Oke. Nah, akan dibuktikan atau akan ditunjukkan Fxn konvergen ke L. Oke. Silakan lihat kembali definisi barisan konvergen, sama cara membuktikannya ya. Diberikan epsilon positif sembarang. Oke, karena diketahui limit Fx ini sama dengan L, karena diketahui 1 gitu ya. 1 C. Maka untuk epsilon positif sembarang ini berdasarkan definisi limit fungsi berarti apa? Maka ada delta
positif, ya. Sehingga apa? Untuk setiap X elemen A. Kenapa? Oh, ya. Ya, maaf ya. Ada delta positif sehingga untuk setiap X elemen A yang memenuhi, ini hanya definisi limit fungsi ya. Nah, kurang dari X. X min C kurang dari delta berakibat mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Oke, ini saya kasih tanda bintang. Ini karena apa? Hanya diketahui limit Fx sama dengan L. Oke, selanjutnya karena diketahui. Oke, selanjutnya karena diketahui tadi apa? Xn konvergen ke C ya, belum dipakai ya. Berarti untuk delta positif di atas. Jadi teman-teman, karena Xn konvergen ke C, maka berdasarkan definisi barisan konvergen, harusnya kan saya punya bilangan epsilon positif sembarang, ada N0 elemen N dan seterusnya itu ya. Nah, di sini epsilonnya itu saya nggak pakai epsilon, untuk Xn konvergen ke C, saya ambil delta. Karena dia sudah ada di atas ini delta ya. Oke, saya pakai saja. Berarti untuk setiap delta positif di atas, ya artinya deltanya yang ini, yang sudah ada, saya dapat menemukan N0 elemen N, sehingga apa? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, ya. Oke. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, berlaku apa? Xn min C kurang dari delta. Oke, ini definisi barisan konvergen, Xn konvergen ke C ya. Tidak masalah ya. Jadi karena saya sudah punya bilangan positif sembarang, gitu, maka saya ambil deltanya, epsilonnya itu adalah ini delta. Oke. Nah, sekarang berdasarkan, jadi dari sini, atau ini kasih bintang 2 gitu ya. Atau nggak sih, langsung aja ya, kalimatnya saya langsungkan saja ya. Nah, berdasarkan bintang, ini maksudnya berdasarkan pernyataan ini. Lihat kembali pernyataan yang saya kasih tanda bintang ini. Pernyataannya mengatakan apa? Kalau saya punya ini kurang dari delta, selalu berlaku Fx min L kurang dari epsilon. Ya kan? Berarti apa? Maka harusnya karena Xn min C kurang dari delta, maka apa? Fxn min L ini kurang dari epsilon, ya kan? Nah, di sini sama saja mengatakan apa sih? Mari kita lihat. Saya sudah punya epsilon positif sembarang, ya. Masih untuk Xn yang sama ya, ini sama ini itu sama. Berarti apa? Ada N0 elemen N, saya garis bawahin aja. Oke. Untuk epsilon positif sembarang, ya, ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, berlaku mutlak Fxn min L kurang dari epsilon. Itu sebenarnya mengatakan apa? Sama saja mengatakan Fxn konvergen ke L. Ya, teman-teman lihat kembali nanti definisi barisan konvergen ya. Oke, berarti terbukti benar pernyataan 2. Oke? Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke ya. Baik. Aduh, saya harus sertakan nanti. Sebentar. Oke.
Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Saya harus screenshot. Nih, sebentar. Bukti benar-benar lagi ngajar gitu loh. Rapat-rapat terus. Bentar. Oke. Oke. Ya, teman-teman yang 1 ke 2 sudah. Sekarang kita tinggal tunjukkan dari 2 ke 1 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Saya persilahkan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut buktikan jika 2 maka 1 ya, teman-teman. Oke, berarti apa ditunjukkan jika 2 maka 1, tapi di sini merah sih. Saya mau buktikan dengan cara kontraposisi ya. Sama saja kan ya. Jika tidak 1 maka harusnya nanti tidak 2. Ini sama saja nanti membuktikan jika tidak 1 maka tidak 2. Oke? Sama ya. Jadi kalau saya mau menunjukkan jika 2 maka 1 sama saja mengatakan negasi 1 maka negasi 2. Kontraposisi ya ini. Ini dengan kontraposisi. Oke. Baik, karena berarti diketahui limitnya karena limit fx x mendekati c ini tidak sama dengan L ya, karena tidak 1 maka akan ditunjukkan tidak 2 ya. Akan dibuktikan, saya singkat saja ya teman-teman ya, akan dibuktikan negasi 2. Oke. Nah, nggak usah ditulis deh, nanti malah jadi nggak ini. Saya langsung saja ya, udah paham lah ya. Akan ditunjukkan negasi 2. Nah, karena negasi 1 artinya limit fx itu tidak sama dengan L ya, maka ada epsilon positif. Epsilon tertentu ya, saya kasih nama epsilon 0. Jadi kita ingkari definisi limit fungsi. Jadi ingkarannya tadi untuk step epsilon berarti ini ada epsilon tertentu, saya kasih nama epsilon 0, tidak menandakan urutan yang pertama, tapi hanya menandakan tertentu, ada epsilon tertentu, sehingga untuk setiap delta positif, ya, ada ini. Ada apa ya? Ada X, ya. Kan harusnya untuk setiap X elemen itu ya, ada X elemen domainnya, domain fungsinya, ada X elemen domain fungsinya, apabila ini X min C kurang dari delta berakibat Fx min L berarti lebih besar sama dengan epsilon 0 itu. Karena negasi ya. Nah, sehingga nah, ini karena ini harus berlaku untuk setiap delta positif ya. Berarti untuk delta misalkan saya ambil 1, maka nanti ada
X1 elemen A. Ini saya uraikan ya teman-teman ya. Sehingga jika 0 kurang dari X min C kurang dari delta 1, maka Fx, kok cukup tempatnya, maunya itu enggak terputus, maka mutlak Fx min L lebih dari epsilon. Epsilon 0. Oke. Epsilon 0. Oke lah. Fx1 ya. Kan ada X1, berarti ini Fx1 min L. Dan seterusnya ini nanti misalkan saya ambil untuk deltanya sama dengan setengah, maka ini bebas ya mengambilnya ya. Maka nanti ada X yang kedua begitu ya. Elemen A atau elemen domain ya. Domain F nggak konsisten. Sehingga jika ini X1 ya harusnya. Ini X2 min C-nya nanti kurang dari delta 2, maka apa? Fx2 min L lebih dari sama dengan epsilon 0. Oke. Dan seterusnya, kalau proses ini diteruskan, maka untuk setiap n, elemen n, ya, saya dapat menemukan xn elemen A, sehingga apa? Sehingga jika ini kurang dari 1/n, ya, jadi ini kan kurang dari 1, kurang dari setengah, dan seterusnya kalau berjalan kurang dari 1/n, maka berlaku apa? Fxn min L lebih besar sama dengan epsilon 0. Oke, ini untuk setiap n, elemen n. Sama saja mengatakan apa sih? Ini kan negasi pernyataan 2 ya? Ya enggak? Negasi pernyataan 2. Kalau ada barisan di A atau di domainnya yang ini kan konvergen ya. Karena 1/n itu barisan konvergen ke 0, berarti mutlak xn min C ini akan konvergen juga. Berarti di sini karena xn di A, xn konvergen ke C, berakibat fxn tidak konvergen ke L. Sama saja mengatakan negasi 2 berlaku. Oke, teman-teman, di sini jadi sekali lagi saya buktikan dengan cara kontraposisi, jika tidak 1 maka tidak 2. Tadi diketahui ini tidak 1, ternyata sudah ditunjukkan 2 tidak berlaku. Oke, itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya balik lagi ke slide. Oke, ini. Nah, berarti ketika saya menuliskan limit fx sama dengan L, x mendekati C, sama saja mengatakan ini. Setiap barisan di A, yang konvergen ke C, maka pasti dia fxn-nya akan konvergen ke L. Oke, ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya masuk ke definisi. Definisi fungsi yang terbatas. Sebelumnya kita sudah punya definisi barisan yang terbatas, tapi di sini mirip dan sama sebenarnya maksudnya, ya. Barisan dan fungsi, cuma di sini diberikan yang berbeda, cuman intinya hampir sama. Kita lihat, diberikan fungsi f dengan domain A, ringnya di R, C titik limitnya A. Fungsi f dikatakan terbatas pada persekitaran di C. Jadi fungsi f dikatakan terbatas pada persekitaran di C. Jadi dia terbatas bukan pada himpunan. Ya, persekitaran itu himpunan ya. Himpunan kan ini persekitaran di C. Anda masih ingat nggak ya persekitaran C? N delta C adalah persekitaran pusatnya di C, jari-jarinya adalah delta. Yang paling mudah adalah interval terbuka C min delta, C plus delta.
Atau kalau di garis bilangan seperti ini C. Nah, ini loh persekitaran itu yang saya arsir. Nah, ini indeksnya C min delta, ini C plus delta. Oke? Persekitaran di C. C sebagai titik pusat, delta jari-jari. Ya. Nah, fungsi F dikatakan terbatas pada persekitaran di C apabila ada persekitaran di C dan konstanta M positif, sehingga nanti mutlak Fx selalu kurang dari sama dengan M untuk setiap X-nya elemen ini. Oke, bisa dipahami? Ini secara ilustrasi itu begini loh. Ini fungsi begitu ya. Kemudian ini C. Ini hanya ilustrasi ya sekali lagi. Nah, kalau nanti ada persekitaran di C begitu tertentu ya, misalnya yang saya arsir inilah. Nah, kalau nilai Fx di sini nanti ini hampir seperti datar begitu. Nah, selalu kurang dari sama dengan M ya, misalkan di sini apa ya, ini tadi L ada bilangan positif pokoknya ya, M ya positif, maka kalau mutlaknya ini kurang dari sama dengan M untuk semua X, jadi untuk semua X yang di sini, nilai di sini selalu ada di dalam ini. Gitu. Ya, terbatas. Oke, baik. Itu definisi fungsi yang terbatas. Selanjutnya diberikan fungsi F dari A ke R dan C titik limit A. Apabila limit ini sama dengan L, maka F terbatas pada persekitaran di C ya. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan di teorema ini, teman-teman? Teoremanya sebenarnya mengatakan apa? Jadi kalau ini nilai limitnya ada gitu kan, maka fungsinya pasti terbatas gitu loh. Nah, ini hubungan antara limit fungsi dengan fungsi terbatas. Jadi intinya kalau limitnya ada, maka fungsinya terbatas. Terbatasnya di mana? Terbatas di persekitaran yang dituju. Di C. Oke? Baik, singkat sajalah. Saya coba buktikan di sini. Oke. Buktinya ya. Ya, misalkan L adalah limit Fx, kemudian X mendekati C ya. Karena diketahui ini, maka untuk ini hampir sama ketika saya membuktikan kalau konvergen maka terbatas itu loh. Nah, ini sama cara pembuktiannya, nanti Anda lihat. Untuk epsilon positif, epsilonnya misal saya ambil 1, maka ada delta positif, sehingga untuk setiap X elemen A dengan ini X min C kurang dari delta berlaku Fx min L kurang dari epsilon. Oke, ini hanya epsilonnya 1 ya, langsung aja ini 1. Oke, ini 1. Nah, kita lihat di sini yaitu dapat diuraikan mutlak Fx min L. Ini langsung aja lah. Kurang dari sama dengan mutlak Fx min L. Karena penjelasannya sama seperti di barisan ya, makanya saya cepat saja ini. Sehingga ini nanti Fx kurang dari berarti 1 plus L ya, karena L-nya yang konstan. Ini berlaku untuk semua X elemen N delta C. Kenapa N delta C? Kenapa kok ini berlaku untuk setiap X elemen delta C? Ini loh. Ya, silahkan nanti Anda uraikan. X. Nih, gimana? X min C kurang dari delta. Artinya apa? Min delta kurang dari X min C kurang dari delta. Ini C min delta kurang dari X kurang dari C plus delta. Berarti X terletak di antara
X elemen persekitaran N delta C. Oke, sama ya. Oke, oleh karena itu, untuk X elemen N delta C, gimana sih? Bentar. Untuk X elemen N delta C, ya, diiris dengan A, maka dapat dipilih M sama dengan 1 plus ini. Ya, M-nya itu. Sorry. Ini harusnya belum nih, belum ya. Belum. Untuk X elemen N delta C diiris A dengan X tidak sama dengan C, maka, ini harusnya gini dulu. Ini harus dengan X tidak sama dengan C, maka, ya kan? Maka Fx kurang dari sama dengan 1 plus ini. Gitu kan? Nah, sekarang kalau ini ada dua kemungkinan. Jika C-nya tidak di A, maka dapat dipilih, M sama dengan 1 plus mutlak L. Ya kan? Selesai kan? Nah, tetapi jika C-nya elemen A, maka kita memilihnya, maka dipilih M-nya adalah supremum. Ini yang bersama FC dan 1 plus L, mutlak L. Oke? Nah, oleh karena itu jelas bahwa di sini nilai mutlak Fx pasti selalu kurang dari sama dengan M, ya. Maka jelas untuk setiap X elemen N delta C diiris dengan A, maka Fx kurang dari sama dengan M. Atau dengan kata lain F terbatas pada N delta C. Oke, baik itu. Jadi ini hubungan atau teorema ini mengatakan hubungan antara nilai limit fungsi dan fungsi yang terbatas. Jadi kalau saya punya limit fungsinya, kalau nilai limit fungsinya ada yaitu L, maka fungsinya tersebut terbatas. Ya. Oke. Saya kembali ke slide ini tadi, berarti ini. Nah, sekarang ini definisi fungsi ya. Kalau kemarin definisi barisan ya, sama. Jadi ini diingat ini adalah definisi kalau ada F plus G dikenakan pada X, ini didefinisikan nilainya sama ya. Didefinisikan nilainya sama, yaitu F plus GX sama dengan Fx plus GX. Begitupun yang perkalian. Begitupun yang pengurangan ya, ini kurang ya. F min G dikenakan pada X sama aja dengan Fx min GX. Nah, sama juga dengan yang dikalikan dengan suatu konstanta. Kemudian yang dibagi dengan syarat H-nya tidak 0. Ini definisi. Oke? Nah, dari definisi fungsi ini kita bisa mendefinisikan ini tadi dengan menggunakan kriteria sekuensial. Saya sudah katakan ya tadi bahwa teorema kriteria sekuensial akan digunakan di sini. Teman-teman, saya akan buktikan salah satu saja. Oke, saya kemarin di barisan saya buktiin yang penjumlahan, sekarang saya buktikan yang mana ya? Yang perkalian aja ya, mungkin ya. Oke, nanti sisanya PR. Oke, cara berpikirnya sama. Baik, di sini kita lihat teoremanya. Jadi jika saya punya fungsi F dan G dan C titik limitnya A, ya. Jadi jika saya punya
fungsi f dan g, kemudian c titik limitnya a, b adalah konstanta bilangan real, maka apabila ini ada, yaitu nilainya L, kemudian apabila ini ada, yaitu M, maka kalau fungsinya dijumlah, maka limitnya juga berlaku. Oke. Ini nih hampir sering dipakai bukan hanya dengan orang analisis, tapi ketika ditanya nggak tahu kenapa ya gitu. Kalau ditanya pasti dibilangnya definisi. Padahal itu tuh bukan definisi ya, ini tuh sifat aljabar limit barisan. Oke? Jadi ini seolah-olah kenapa kalau Anda punya fungsi dua buah fungsi f dan g limitnya bisa masuk begitu kan? Padahal bukan limitnya masuk. Tetapi nilainya ini tuh sama dengan ini ditambah ini gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi untuk mengatakannya ini harus di ini. Kenapa limitnya bisa masuk? Bukan bisa masuk, tetapi konsepnya, sifatnya adalah nilainya sama. Oke? Nilai. Oke. Nah, sekarang saya buktikan yang nomor 4. Ini yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, PR buat Anda. Oke, dikumpulkan besok ya. Kumpulkan besok maksimal sebelum perkuliahan dimulai. Oke, jadi nanti malam Anda kerjakan karena mudah ya. Ini ya. Atau nanti langsung dikerjakan bisa selesai. Saya coba buktikan yang nomor 4, perhatikan. Oke, sekarang akan dibuktikan limit X mendekati C, tadi apa? Limit X mendekati C, F kali G, X, ya, sama dengan L kali M. Oke ya. Nah, sekali lagi saya mau buktikan pakai kriteria sekuensial tadi, ya. Kriterianya mengatakan apa? Limit fx sama dengan L, X mendekati C, ini sama saja mengatakan xn untuk setiap xn yang konvergen ke C, maka fxn konvergen ke L. Ini ya. Jadi untuk membuktikan ini, yang ini, sama saja kita menunjukkan ini. Nah, jadi saya mau pakai ini ya. Tetapi di sini, ini F, di sini F kali G. Sama ya. Yang berbeda di mana? Di sini nanti F kali G XN, berarti XN-nya sama ya, teman-teman. Oke, kita buktikan. Bukti, ambil sembarang barisan XN yang konvergen, barisan ini di ininya ya, di A ya, atau di elemen domainnya yang konvergen. Yang konvergen misalkan ke C ya, teman-teman. Misalkan konvergen ke C. Selanjutnya karena diketahui apa? Limit fx sama dengan L dan limit gx sama dengan M untuk X mendekati C, ini untuk X mendekati C. Oke, maka nah ini berdasarkan kriteria sekuensial diperoleh berarti apa? Fxn-nya akan konvergen ke L dan Gxm akan konvergen ke M. Oke. Nah, di sini Anda sudah punya sifat aljabar limit barisan, masih ingat yang menjadi PR buat Anda? Kalau saya punya Fxn konvergen ke L, Gxn konvergen ke M, maka F kali Gxn akan konvergen ke L kali M. Ya, karena Fg xn sama dengan Fxn kali Gxn, sehingga saya peroleh limit n menuju hingga Fg xn sama dengan limit n menuju hingga Fxn
dikali limit G X N. N menuju tak hingga. Atau sama dengan L kali M. Nah, ini sama sudah terbukti ya. Lihat di sini, saya kasih tanda merah. Untuk sembarang barisan XN yang konvergen ke C, saya punya FG XN saya konvergen ke L kali M. Ini kan sama aja mengatakan F kali G konvergen ke FG XN konvergen ke L kali M ya, teman-teman. Ya, maka terbukti, simpulkan sendiri ya, maka terbukti benar bahwa limit FG X sama dengan L kali M. X mendekati C. Nah, saya sudah menunjukkan yang ini, berarti sama saja mengatakan ini. Nah, di situ punya saya FG X sama dengan L kali M. Ini FG XN L kali M, gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ya, hampir sama nanti ketika Anda membuktikan yang nomor 1, 2, dan 3 ya, yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya, oke. Saya ingin lihat hasilnya besok ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Saya persilahkan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya mau jangan out dulu ya. Saya mau ini dulu update presensi. Mau screenshot presensi maksud saya. Oke, sambil kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sampai. Oke, sekali lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan ya. Sambil ini, saya absen. Mas Imam Hat ini siapa ya? NIM-nya berapa? Coba rename dulu, Mas. Halo, Mas Imam Hat. Anda dengar saya? Silakan nyalakan mic-nya. Halo, halo, halo. Imam Hat. Dengar? Mas Imam Hat, Anda ada di tempat? Halo, halo, halo. Halo, Mas Imam Hat. Tidak ada di tempat ini. Oke, saya ini aja deh. Saya remove. Kita anggap dia orang asing. Oke. Masa harus diomongin terus? Kan udah saya bilang kalau masuk room di rename NIM underscore nama. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kerjaan tugasnya ya. Nanti rekamannya saya share di Google Classroom. Terima kasih. Saya close ya.